Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kandungan logam berat pada air. Limbah logam berat. Limbah logam berat termasuk golongan limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Limbah yang mengandung logam berat atau heavy metal mempunyai toksisitas yang tinggi sehingga dapat mematikan organisme. Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus sebelum dibuang ke lingkungan. Namun, dalam kadar rendah, logam berat dapat diakumulasi secara biologis dalam tubuh organisme sehingga bisa terjadi proses biomagnifikasi. Biomagnifikasi sendiri merupakan proses perpindahan polutan biasanya berupa pestisida yang mengikuti arah rantai makanan dimulai dari produsen dan akhirnya akan terakumulasi pada karnivora tingkat yang paling atas atau manusia. Selanjutnya, jenis-jenis logam berat. Berdasarkan toksiologinya, logam berat dibagi menjadi dua jenis, yaitu logam berat esensial dan logam berat non-esensial. Logam berat esensial adalah logam berat yang keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contoh dari logam berat esensial adalah seng, tembaga, besi, kobalt, dan mangan. Sedangkan logam berat non-esensial adalah logam berat yang keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun. Contoh dari logam berat non-esensial adalah raksa, kadium, dan timbal. Selanjutnya, sumber-sumber logam berat. Secara alamiah, logam berat dapat ditemukan di seluruh bagian alam dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kadar logam berat ini akan bertambah jika limbah hasil kegiatan manusia mengandung logam berat seperti dari kegiatan pertambangan, kegiatan industri, kegiatan pertanian, dan transportasi. Umumnya, yang paling banyak mengandung logam berat adalah limbah industri karena senyawa atau unsur logam berat yang sangat banyak dimanfaatkan dalam industri. Oleh karena itu, industri merupakan sumber pencemar logam berat yang paling potensial. Selanjutnya, mekanisme pencemaran logam berat di lingkungan. Logam berat secara umum masuk ke lingkungan dengan dua cara, yaitu secara natural dan antropogenik atau tidak alami. Dalam kondisi alami, terlepasnya logam berat di lingkungan akibat adanya pelapukan sedimen, akibat cuaca, erosi, serta aktivitas vulkanik. Sedangkan secara antropogenik terjadi akibat aktivitas manusia, diantaranya electroplanting atau pelapisan logam, pertambangan, peleburan, penggunaan pestisida, penggunaan pupuk, dan lain sebagainya. Nah, kontaminan sendiri terpapar melalui 3 fase, yaitu fase cair, padat, dan gas. Dalam fase cair, kontaminan terpapar melalui runoff, langsung dikeluarkan ke badan air di permukaan dan lindi air ke lapisan air tanah. Sedangkan secara gas dilepasnya dengan cara emisi padat yang berasal dari paparan langsung dari cerobong akibat pembakaran tidak sempurna. Sedangkan dalam fase padat, kontaminan ini dapat tercampur dalam gas dan air, baik yang terlarut maupun yang tidak terlarut dalam air. Selanjutnya, penanggulangan dampak pencemaran logam berat melalui teknik fitoremediasi. Fitoremediasi sendiri adalah proses bioremediasi menggunakan berbagai tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, dan atau menghancurkan kontaminan dalam tanah dan air bawah tanah. Yang pertama, fitoremediasi dengan Alnus firma. Teknik ini dapat dianggap sebagai salah satu cara memperbaiki atau menghilangkan logam berat di alam. Alnus firma ini dapat bertahan di banyak lokasi pertambangan di Korea. Yang membuat Alnus firma sukses menahan stres dalam kondisi cemaran terletak pada bakteri di akarnya yang mampu bereaksi positif dengan logam berat. Alnus firma sendiri menyediakan enzim yang kaya akan nutrien untuk mendukung kehidupan mikroba dan mikroba membantu menyerap lingkungan xenobiotik atau lingkungan dengan senyawa asing bagi makhluk hidup. Yang kedua, teknik fitoremediasi dengan Eichhornia crassipes.
Ekor krasipe sendiri di Indonesia biasa disebut dengan eceng gondok. Peneliti menunjukkan adanya peningkatan penyerapan logam berat yang terdapat dalam air. Penyerapan ini melibatkan pertukaran ion pada larutan, yaitu ion logam berat yang menyatu pada eceng gondok. Yang ketiga, teknik fitoremediasi dengan Paulonia tomentosa. Paulonia tomentosa dikatakan sebagai tanaman alternatif dalam teknik fitoremediasi yang dapat menyerap logam berat. Tanaman ini termasuk jenis tanaman fitoekstrasi atau tanaman yang memindahkan polutan dari dalam tanah ke area sekitar tanaman atau ke batang tanaman. Ketahanan Paulonia tomentosa dalam menahan polutan logam berat tidak terlalu signifikan. Hal ini terjadi karena ada batasan jumlah daun dan diameter batang. Jadi semakin besar tanaman, maka semakin besar pula kemampuan Paulonia untuk menyerap logam yang terakumulasi di dalam tanah. Selanjutnya, dampak logam berat terhadap lingkungan. Bahan pencemar yang masuk ke dalam lingkungan akan mengalami 3 macam proses akumulasi, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Buangan limbah industri yang mengandung bahan berbahaya dengan toksisitas yang tinggi, dan kemampuan biota laut untuk menimbun logam-logam pencemar langsung terakumulasi secara fisik dan kimia, kemudian mengendap di dasar perairan. Kadar logam berat yang terdapat dalam tubuh organisme perairan lebih tinggi jika dibanding dengan kadar logam berat yang terdapat dalam lingkungan hidupnya. Unsur-unsur logam berat dapat masuk ke dalam tubuh organisme melalui 3 cara, yaitu melalui rantai makanan, insang, dan difusi langsung melalui permukaan kulit. Akumulasi logam berat pada organisme terjadi seperti kerang dan ikan karena kecenderungan logam berat membentuk senyawa kompleks dengan zat-zat organik yang terdapat dalam tubuh organisme, sehingga logam berat terfiksasi dan tidak segera diekskresi oleh organisme yang bersangkutan. Selanjutnya, dampak logam berat terhadap manusia. Logam berat dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia, tergantung bagaimana logam berat tersebut terikat dalam tubuh. Daya racun yang dimiliki akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim, sehingga proses metabolisme tubuh terganggu. Lebih jauh lagi, logam berat akan bertindak sebagai penyebab mutagen, tetragen, keracunan, iritasi mata, bahkan kebutaan, tumor, kanker, dan kematian. Kesimpulannya, terlepasnya kontaminan ke alam tidak dapat dihindari. Hal ini merupakan proses karena adanya pabrik-pabrik serta akibat dari proses penanganan limbah dan pembuangan sampah akhir. Setelah terlepas ke lingkungan, kontaminan akan bereaksi secara cepat, kadang juga sangat lambat terserap oleh makhluk hidup dan terakumulasi di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dari mana sumber terbentuknya jenis industri apa saja yang menghasilkan logam berat, bagaimana proses terpaparnya ke lingkungan, apa saja dampak yang akan ditimbulkan, serta bagaimana upaya untuk mengatasi agar dapat mencegah bahaya dari pencemaran logam berat. Demikian penjabaran saya tentang kandungan logam berat di air. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.